Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan bersama-sama membuka 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Ayat yang pertama kita mulai. Ayat itu berbicara mengenai dilahirkan oleh Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terus, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dulu ayat yang pertama, karena ayat-ayat ini syarat dengan kebenaran. Dan dari ayat ini saya mendapatkan landasan yang sangat kuat mengenai corpus delicti. Ya, terutama di ayat 8, 9, 10. Itu landasan corpus delicti, saudara. Dengan cara apakah anak Allah mengalahkan iblis ketika ia hidup di dalam kebenaran? Nah, saudaraku, ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di 1 Yohanes 3 ayat 1 ini ada kata potanos, potanen, dari akar kata potanos, yang memiliki pengertian mulia, agung, berharga, sangat bernilai. Tapi di terjemahan kita diterjemahkan besar. Betapa besarnya, bisa betapa mulianya, betapa agungnya, betapa sangat tidak bernilai. Kata ini menunjukkan tak ternilainya menjadi anak Allah. Tak ternilai. Agung, mulia, tak ternilai. Tetapi sayang, sebutan anak Allah tidak lagi menjadi istimewa. Atau kalau dianggap istimewa,
tidak istimewa sebagaimana seharusnya, status itu dianggap atau diperlakukan. Ada dua penyebab utama, saudaraku. Yang pertama, karena pembiasaan yang sudah terjadi dalam hidup banyak orang Kristen. Mereka merasa sebagai anak-anak Allah tanpa pengertian. Harus diingat bahwa sebutan anak Allah untuk orang percaya di abad pertama itu, di mana Alkitab ditulis, dan saya bersyukur saya mengerti kenapa Alkitab ditulis dalam rentang tahun 50 sampai 90 atau 50 sampai 100 tahun, tidak mungkin lebih dari tahun ini. Justru pada saat di mana orang-orang Kristen harus mempertaruhkan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Saat mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya saudaraku. Jadi saat mana sudah tidak ada lagi tanda-tanda tuh mujizat-mujizat, yang ada itu aniaya dan penderitaan. Orang harus mempertaruhkan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan demi iman atau percayanya tersebut. Orang tidak bisa menjadi Kristen setengah-setengah. Orang tidak bisa menyayangkan nyawanya. Ia harus rela kehilangan nyawa. Jadi sebutan ini bukan untuk orang yang takut kehilangan nyawa. Ini untuk orang-orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang mendapat sebutan Kristen karena kelakuannya seperti Kristus. Tentu kualitas hidup orang-orang Kristen waktu itu, ini kualitasnya sangat tinggi. Orang-orang yang tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, orang yang rela kehilangan segala sesuatu. Ketika engkau memiliki banyak, kerajaan surga menjadi tidak bernilai. Tapi ketika engkau kehilangan segala sesuatu, kerajaan surga itu menjadi begitu bernilai. Nah, makanya nanti kalau orang sudah sekarat, itu baru mengerti betapa berharganya keselamatan. Pada waktu seseorang akan kehilangan segala sesuatu, dia akan merasa dan dia akan mengerti betapa berharganya kekekalan itu, betapa dahsyatnya. Saya baru berkata kepada dua aktivis yang menemani saya besuk. Saya di jalan, seingat saya, kepada mereka saya bilang, saya katakan, kok saya seperti mau mati ya? Kok rasanya kematian itu sudah dekat? Dan ini jadi positif saudara. Kalau saudara di sini ya, usia saudara misalnya 55 begitu, Anda meninggal usia berapa? 80, 70. Ini jangan diperhitungkan lama. Aku akan kehilangan segala sesuatu. Nanti Anda akan memiliki dampak psikologinya. Itu kerajaan surga menjadi begitu berharga. Jadi ada dua hal yang membuat panggilan, sebutan, jabatan, karunia sebagai anak Allah menjadi tidak bernilai. Karena pembiasaan sebutan anak Allah tanpa pengertian. Harus saudara ketahui bahwa orang-orang Kristen pada abad mula-mula untuk memiliki sebutan itu, dia lepaskan semua. Dia tidak punya apa-apa. Jadi menjadi berharga. Sekarang orang bisa memiliki dunia, juga memiliki Tuhan. Dia pikir bisa. Tidak bisa. Saudara tidak akan bisa memperoleh Tuhan kalau Tuhan tidak memperoleh saudara. Jangan merasa Anda itu sudah memperoleh Tuhan kalau saudara belum dimiliki Tuhan. Kalau saudara masih memiliki diri saudara sendiri, itu tidak bisa. Dan memang perjuangan untuk bisa offering ourselves, surrender ourselves. Makanya pemahaman kita mengenai kebenaran harus lengkap, utuh baru.
kita bisa menghayati hal itu, saudara. Kalau orang di ujung maut sudah pasti mati, baru berharga itu kekekalan. Sebutan anak Allah itu baru berharga. Jangan berharap di ujung maut minta ampun semua selesai. Itu sangat bodoh. Nah, saya akan khotbahkan ini mengenai penjahat di samping salib Tuhan itu. Sudah saya persiapkan. Jadi saudara harus merasa bahwa ini sudah di depan mata. Orang yang kehilangan segala sesuatu, orang yang akan melihat kekekalan itu begitu bernilai. Tapi kalau orang masih merasa memiliki banyak, kekekalan menjadi tidak bernilai. Oleh sebab itu satu prinsip, saya berkata kepada saudara-saudara yang mendampingi saya besok orang sakit, aku kok rasanya mau mati ya. Kok di depan saya itu sudah berakhir hidup saya. Saudara pasti sering mendengar saya khotbah, hidup saya sudah berakhir. Nah ini apa itu? Pesta sudah berakhir. Masih mau pesta di dunia ini? You tidak bisa ikut Tuhan. Orang Kristen abad mula-mula itu, saudara, udah gak punya pesta kehidupan sama sekali. Kalau saudara masih merasa punya pesta di bumi ini, saudara tidak bisa jadi pengikut Tuhan Yesus. Dan tidak berlebihan saya mengatakan, jangan ngaku anak Allah. You anak dunia. You masih ngempeng, ngedot, masih menyusui kenikmatan dunia. Jadi sebutan anak Allah itu sebenarnya tidak bisa dikenakan kepada sembarang orang. Nah, kita bersyukur kalau Injil ditulis sekitar tahun 50 sampai 90 sampai 100, tidak mungkin lebih. Di mana orang-orang Kristen sedang mengalami puncak peak dari penganiayaan, penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Dan mereka apa itu tadi? PSB. Apa itu? Pesta sudah berakhir. Ya sedikit-sedikit lah Pak, enggak. Tetap kau memiliki sukacita, tapi itu bukan pesta. Pesta sudah berakhir. Kalau saudara masih tidak mau nurut, ya terserah. Sebutan anak Allah untuk orang percaya itu untuk orang-orang yang telah kehilangan segala sesuatu, saudara. Jadi begitu bernilainya itu. Kenapa menjadi begitu murahan? Ya, karena sudah pembiasaan sebutan itu. Dan semua orang Kristen hari ini ngaku anak Allah. Bukan saya sirik, bukan tidak suka, tapi saya harus katakan, kamu tidak layak jadi anak Allah. You are not worth it to be called the children of God. You nggak layak, nggak pantas. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, karena tidak mengenal siapa Bapak. Ketika kita mulai menyadari kekudusan Allah melalui mengenal kebenaran Alkitab, dan yang kedua melalui perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa di surga, saudara tidak akan mudah berani mengaku anaknya. Jadi saudara, yang pertama, ketika Anda bisa menghayati kekudusan Allah. Yang kedua, ini melalui kebenaran. Yang kedua, mengerti kekudusan Allah melalui perjumpaan. Ini paling dahsyat. Perjumpaan dengan Bapa. Ini yang tadi saya bicara dengan sahabat-sahabat pelayan Tuhan. Banyak orang tidak masuk ke dalam wilayah kehadiran Tuhan. Sediakan waktu 30 menit, 1 jam, 1 jam setengah, tengah malam, jam 3 pagi. Saudara pasti akan bertemu.
Saudara tidak pernah ketemu. Ketika Anda menghayati kekudusan Allah melalui kebenaran Alkitab, firman Tuhan ini, pengertian-pengertian akan kebenaran, lalu perjumpaan pribadi, baik dalam doa maupun dalam pergaulan hidup setiap hari, saudara kan trembling. Kita tidak mudah loh mengatakan, aku anakmu. Siapa kita ini, saudaraku? Siapa kita ini? Sumber segala berkat, sumber anugerah, sumber kemuliaan, kerajaan, kekuasaan, kemuliaan yang menyimpan berjuta misteri dari kekal sampai kekal. Kok jadi anaknya? Siapa kita ini? Bapa adalah pribadi agung yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Kepada Bapa di surga saja Tuhan Yesus sangat menghormati. Begitu menghormati. Dialah yang mengutus Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan dan Raja kita. Bapa menyimpan berjuta misteri tak terbatas dan tidak akan pernah terpahami lengkap sempurna sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah. Kita sebut aku anakmu, kita rasa gak layak, saudara. Sungguh. Apalagi mau mengklaim berkatnya atau mau minta ini minta itu, kita gak berani. Kadang-kadang hanya berkata, kuserahkan ini dalam tanganmu Tuhan Bapa. Kita gak minta yang boten-boten. Give me a strength, Lord, that enable me to live as Jesus has been living. Tolong aku Tuhan. Itu aja. Gak minta, oh Tuhan aku mau ini mau ini. Nah, ini karunia yang besar, yang tak ternilai. Potanos. Jadi kita bisa mengerti mengapa orang-orang Kristen abad mula-mula itu begitu hebat, yang menghargai ini sebutan ini, karena itu satu-satunya. Kalau demi barang ini orang kehilangan 3 miliar, ini jadi berharga, betul nggak saudara? Amin. Kalau demi barang ini orang bayar 3 triliun, lebih berharga. Kalau semua serba gratis, lihat barang-barang gratis sering nggak diurus dengan baik, setuju? Seminar gratis kadang-kadang juga nggak kurang dihargai. Buku dibaik gratis sering nggak dihargai. Betul, itu secara psikologi memang begitu. Pembagian susu gratis, wah jadi nggak berharga itu susu. Begitu nggak ada susu, berantem gara-gara susu. Bisa pukul-pukulan, bisa mati loh gara-gara susu. Pada waktu dulu susu jarang pernah hilang di pasaran, berantem gara-gara susu di supermarket. Berantem itu bisa mati tuh gara-gara berantem. Yang satu lari bawa pisau, satu bawa palu. Cuman gara-gara susu sekaleng. Menjadi berharga ketika langka atau harganya mahal. Anda bersyukur loh mendengar ini. Banyak orang gak sadar loh. Lalu seakan-akan ayat firman Tuhan yang mengatakan misalnya, barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, tidak memperoleh nyawa. Betul gak? Itu dianggap sudah kuno, itu sudah lewat sono. Zaman 2000 tahun yang lalu. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Sudah dianggap itu kuno. Kita mau kembalikan itu Injil yang benar, saudara. Sebab kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia berkhotbah di sini, dia pasti tidak khotbah yang lain. Dia pasti khotbah yang pernah dia khotbahkan. Pasti Tuhan Yesus berkhotbah apa yang pernah Tuhan Yesus khotbahkan. Makanya saya juga mau mengkhotbahkan apa yang Tuhan khotbahkan, saudara. Dan belajar untuk mengenakannya. Kita baca ulang ayat itu, saudara. Ayat 1 ya, Pak Sutadi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu
dunia tidak mengenal kita. Ya, karena itu dunia tidak mengenal kita. Tentu kalau Paulus tulis surat pada waktu itu kan harus memperhatikan konteksnya ya. Jadi aspek historisnya itu kuat, harus diperhatikan. Jadi pada waktu itu orang tidak mengenal orang-orang ini. Kenapa? Kalimat yang terakhir apa itu? Sebab dunia tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Tuhan Yesus, jadi tidak mengenal kamu. Pesan yang kuat dari kalimat ini adalah bahwa kehidupan orang percaya sangat berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia masih bisa memahami keadaan kita, berarti kita belum berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang standar. Standarnya Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mengenal Tuhan Yesus, bisa mengenal kamu. Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak mengenal kamu. Gini, kalau Tuhan Yesus itu begini, bulat begini, lalu kita begini, orang kenal, sama. Betul nggak? Nah, ngerti sudah? Ini saya tidak lebay. Saya bukan orang pesakitan yang karena stres apa lalu mengada-ada, tidak. Jadi karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu, tidak kenal kita. Sekarang kalau dunia misalnya bentuknya begini, saudara. Kalau bentuk kita begini, agak beda dikit, tapi udah tahu, sama lah. Tapi kalau bentuknya begini, nggak sama. Nah kita itu bentuknya sama dengan dunia, jadi dunia kenal. Bisa cun. Jangan sombong. Tolong deh, yuk kalau mau jadi anak Tuhan, rendahkan hatimu. Belajar firman dengan rendah hati. Dan kalau saudara percaya saya menjadi juru bicara Tuhan, dengerin yang saya ngomong. Dengarkan kusidi khotbah saya, baca bukunya. Kalau tidak, dengan rendah hati you cari pendeta lain, you belajar dari dia serius. Jangan di sini you ngomel nggak serius, di luar sana you nggak belajar. You mau apa? You malah ganggu saya loh di sini. Kata mengenal di sini, saudaraku, saya iseng-iseng juga ginosko. Ya sebenarnya kalimat ini tidak bisa dimutlakkan untuk menafsirkan semua ayat di mana ada kata ginosko, saudaraku. Tapi artinya orang kalau masih bisa cun dengan kita, bisa menikmati kita, orang di luar sana, berarti kita itu belum berkeadaan seperti Tuhan Yesus. Wah gimana dong Pak? Nanti kalau ada orang memang baik, oh ya, 2 Korintus 2, 15-16. Bagi orang yang mau selamat, kamu bau harum, membawa kehidupan. Bagi orang yang akan binasa, kau bau kematian. Ya saya juga mengerti. Begitu ketemu yang begini, oh cocok, bau kehidupan. Tapi kalau yang begini ketemu yang begini, oh bau kematian. Kita memang harus jadi berkat bagi semua orang, betul. Tetapi orang-orang di sekitar kita tidak bisa mengerti kita. Orang-orang dunia yang tidak hidup di dalam kebenaran pasti tidak bisa nyaman dengan kita. Sebab prinsip-prinsip hidup kita sangat jauh berbeda. Makanya kepemimpinan gereja tidak sama dengan kepemimpinan perusahaan. Masa Pak? Kita lihat aja nanti. Kalau Tuhan sudah bimbing saya mengerti kebenaran seperti ini, tidak mungkin hidup saya kacau. Saya juga stres, saudaraku. Tapi kalau orang itu tidak bisa dibawa untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak mau dibawa kepada keselamatan yang sesungguhnya, ya kita wasting time. Jadi kayak budak, kita nggak mau. Tapi kalau demi you bisa selamat, oh apapun kita lakukan. Mau digaji berapa?
Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini menjadi ukuran apakah seseorang sudah memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang membuat orang di sekitar kita nyaman. Kalau kita mengenakan prinsip kebenaran firman yang murni, orang jadi nggak nyaman, nanti ngeledek. Seperti yang sudah saya dengar, orang-orangnya Pak Era sudah sampai langit baru, bumi baru. Nah, kita kan belum, itu kan ngomongnya kan sembarangan. Kalau kita mah nggak mau menderita, biar aja. Kalau dia mau menderita, kita juga nggak menderita loh. Artinya penderitaan apa sih? Kita juga punya damai sejahtera sukacita. Kehidupan orang percaya menjadi tanda. Hal ini sejajar dengan Tuhan Yesus yang menjadi tanda, menjadi batu penjuru bagi yang selamat, menjadi batu sandungan bagi yang menolak Dia. Jadi hidup kita akan betul-betul membuat pemisahan dan tanda. You mau serius selamat nggak atau tidak sama sekali? Makanya ya kita kokoh dengan integritas kita. Kita pilih ini. Mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Tidak kita cari. Tapi Tuhan pasti menyisakan orang-orang yang mau dibawa ke langit baru, bumi baru. Nggak usah membujuk-bujuk. Nggak perlu membujuk-bujuk, saudara. Makanya di Matius 10 ayat 35 Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Ini bicara soal kedekatan. Ini kan zaman dulu anak laki-laki dekat bapaknya, ibu-ibu dekat dengan anak perempuannya. Karena waktu itu memang sebuah masyarakat yang patrilineal, bahwa anak laki-laki atau pria itu garis keturunannya akan menjadi bapak, menjadi kepala rumah tangga. Patrilineal, jadi bapak-bapak, maksudnya pria-pria lebih diharapkan, lebih berharga dari wanita. Maka bapak-bapak dekat sama anak laki-laki. Kedekatan hubungan dengan siapapun bisa putus karena aku, kata Tuhan. Anda tahu nggak, di masyarakat ini ada orang-orang yang diindoktrinasi oleh satu ajaran, apa namanya apapun, tapi tidak bisa sebut ya, apapun namanya ya, sampai dia bisa meninggalkan rumah, ngumpul sama kelompok itu, bahkan keluar negeri, setorkan nyawanya, di brainwash. Brainwashnya juga sebenarnya cuma lewat internet, bisa loh. Nah, kenapa kita tidak di brainwash oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat perubahan secara radikal? Tapi kita bukan jadi orang aneh, kita tetap bermental baik di tengah masyarakat, bermoral baik, tidak merugikan siapapun, helpful, suka membantu. Tetapi prinsip-prinsip hidup kita yang begitu kuat, terutama ketika sudah bicara soal kesucian dan langit baru bumi baru, orang mulai tidak akan bisa mengerti. Plus yang ketiga, pengorbanan kita untuk pekerjaan Tuhan yang tanpa batas. Tadi saya sudah mengatakan kalau Anda masih pesta, masih merasa memiliki sesuatu, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi sudah tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Nah, ini yang sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Jadi pernyataan yang berbunyi karena mereka tidak mengenal Yesus, ini menunjukkan bahwa orang percaya harus mengenakan kehidupan Tuhan Yesus sehingga persis seperti Dia. Itulah sebabnya kalau orang tidak mengenal Tuhan Yesus juga tidak mengenal orang percaya. Bukan tidak mengenal dalam arti, bukan tidak mengenal dalam arti status sosialnya ya saudaraku. Sebab orang kan tahu kita Kristen saudaraku, ya kan? Begini nih ya, betul nggak? Orang tahu. Ini bukan tanda lahiriahnya, tetapi batiniah. Batiniah yang akan terkristal, terjemahkan dalam kehidupan secara konkret. Saya berharap khotbah ini bisa terus nyebar kemanapun. Kalau kekristenan sudah melembaga menjadi agama, kehilangan inti dari Injil. Pasti kehilangan inti Injil itu, saudara.
Sebab agama masih berpotensi membuka pintu orang menikmati dunia. Sekarang kita harus jadi saksi Kristus di sini. Harus menampilkan kehidupan Tuhan Yesus. Bagi orang yang selamat bau harum, bagi orang yang mau binasa ya jadi bau kematian. Ingat ya, satu kalimat ini mau dicatat ya. Orang yang jual obat susut perut tidak boleh perutnya buncit. Tahu aja dulu, nggak laku. Perutmu buncit, kamu jual obat susut perut atau obat kurus, kamunya gemuk, nggak bisa laku. Camkan itu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan supaya dunia mengenal keselamatan kalau kita sendiri belum selamat? Dan apa itu selamat? Nah, kalau kekristenan jadi agama di mana mengalami degradasi, yang penting beragama Kristen bermoral baik. Keselamatan yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus tidak terrealisir. Terlalu miskin pandangan banyak orang Kristen karena masih mencintai dunia. Jadi inilah yang menjadi pergumulan kita, mengerti bagaimana seandainya Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang ini dengan menganakan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan kepada orang percaya 2000 tahun yang lalu. Kita harus tahu, Tuhan, apa yang kau ajarkan dulu. Tuhan jawab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hamba-hambaku sudah menulis, bacalah. Hambaku Paulus sudah menulis melengkapinya, baca. Rohku akan menuntun kamu bagaimana menghadirkan Yesus di dalam hidupmu di abad 21 ini. Ini menjadi pergumulan kita, Pak. Untuk bisa precision, apa itu? Presisi. Sulit, tapi bisa. Makanya kalau orang masih bejana hatinya dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Kristen itu, saudara, seperti ngajak mati. Ya memang ngajak mati. Supaya kita serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi jangan boten-boten lah, saudara. Apapun yang kita lakukan harus mengerucut bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan mengajak orang menjadi sama serupa dengan dia. Makanya kita tidak bisa jual obat susut perut, obat perut dari susut, dari kempes atau jadi kurus kalau kita sendiri buncit. Sederhana, tapi kalimat ini tolong disimpan. Ini penting. Saudara nggak bisa jual obat tumbuh rambut. Teruskan deh. Memang ada orang botak yang sengaja dicukur. Betul nggak? Tapi ini kamu ya udah masih usia 26 tahun. Rambutmu udah rontok. Kamu sekarang jual obat rontok rambut. Rambutmu sudah rontok sampai begitu. Coba. Ayo kita percaya Tuhan Yesus, kita akan selamat. Sudah selamat belum? Kita percaya kita selamat. Itu imajinasi. Saya mau khotbahkan satu khotbah nanti. Kristen virtual, Kristen sintetik, fake Christianity, Kristen gadungan. Jadi virtual aja, seperti orang main game. Dia lari tapi di tempat tinju-tinju, tapi itu mesti dikhotbahkan. Membayangkan, wah, selamat percaya Yesus. Omong kosong karena dia hanya fantasi, gadungan, imajinasi. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Bagaimana kita mengangkat semua yang diajarkan Tuhan Yesus secara konsekuen dan konsisten mengenakan dalam hidup. Lord, help us to do thy will. We want to be like you, Lord. Saudara bersedia nggak? Harus, puji Tuhan. Yang bisa ngomong harus beberapa orang, yang lain gua nggak ngerti. Kasihan lu jadi manusia.
Apalagi jadi umat pilihan yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan sekuat ini. Kasihan saudara. Kita harus menggali apa yang diajarkan Tuhan Yesus, menangkap esensinya yang pasti abadi. Tidak mungkin dia relatif, bisa fleksibel, tapi tidak relatif, dia bisa mengikuti semua perkembangan zaman, tapi tidak bisa dikurangi nilainya, esensinya. Dan kita mengenakannya di dunia postmodern ini. Nah, ini persoalan kita, saudara. Ini pekerjaan berat. Selain dari unsur eksegesis hermeneutiknya, juga unsur daripada praktisnya ketika kita harus mengenakan kebenaran itu. Dan untuk orang-orang seperti ini, Bapak di surga akan membimbing secara khusus. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Berapa persen? With all your heart, your soul, your mind, your strength. Ini saya sudah beritahu, saya ulangi. Itu ayat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, itu kan miliknya orang Yahudi pada mulanya. Tuhan juga mengemukakan, dikenakan untuk kita sebagai hukum yang terutama. Kalau orang Yahudi kan yang penting hanya menyembah Yahweh, tidak ada Allah lain. Yang kedua, Taurat. Kalau orang Kristen ini Jesus only. Jangan berharap ada yang bisa membahagiakan hidupmu, kecuali nggak gampang ini. Irama sudah terlanjur salah, nggak gampang ini, saudaraku. Lalu yang ini kehendak Allah. Bagaimana kita memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan sehingga mengerti kehendaknya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita memang belum sempurna, tapi komitmennya harus ada. Aku mau Tuhan Allah bekerja. Kalau orang Kristen pada umumnya ya, atau orang beragama punya masalah, Tuhan dalam Tuhan, janganlah Tuhan lalui. Tapi kalau Kristen yang dewasa mikir, kenapa? Bagian mana dalam hidupku yang sedang digarap Tuhan di sini? Tidak akan datang KKR yang hanya bunyinya, bawalah persoalanmu, yang sakit, yang belum menikah, yang gak punya rumah, bawalah sertifikat rumahmu yang dalam persoalan supaya didoakan. Udah gak begitu. Kalau masih mau begitu, silahkan. Di sini kita apa tadi? PSP, pesta sudah berakhir. Rumah ada persoalan, kita bawa pada Tuhan. Kalau kalah, kasih aja. Udah, ya udah. Dia curangi, ya udah ambil. Wah, bisa merdeka begitu. Wah, Anda itu luar biasa. Karena Anda memiliki kemuliaan bersama Tuhan. Ini kalimat berikutnya, coba dibaca dulu deh. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mestinya jelaskan minggu depan, tapi ini masuk dulu di sini. Gimana? Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Coba. Kan ini kalau dalam konteks waktu itu, mereka itu kan underdog. Orang-orang yang dipecundangi, yang gak dianggap. Kita gak tahu keadaan kita kelak. Waktu itu mereka tidak ada harganya, saudara. Binatang masih dipiara, mereka disembelih dan dibuang semena-mena. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Saya senang dengan kata tetapi kita tahu. Bukan kita percaya, tahu. Penghayatan yang begitu kuat sampai mereka mengerti ini akan terjadi tanpa ragu-ragu. Tapi kita tahu. Makanya jangan merasa apa yang kamu yakini, rasa apa yang kamu alami. Kalau kita memandang ke langit, wah, langitnya di atas, beyond the blue sky, ada rumah Bapakku. Dulu kita nggak mampu, sekarang kita ngelihat kita mampu. Cuman kadang-kadang jadi gelap. Dua hal yang buat gelap. Pengen tahu?
Satu, kalau kita bikin salah. Dua, kalau kita mengingini sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah, jadi gelap, jadi gak tembus. Saya tidak bisa menjelaskan hal ini. Kalau kita dalam kondisi yang bagus ya, kita lihat langit gini, jauh di sana rumah Bapakku, kita nembus. Tapi coba kalau kita masih mengingini, kita mau bikin pesta lagi nih, kita nggak lupa pesta sudah berakhir. Jadi nanti kalau diajak kemana-mana sama temen yang kira-kira nggak menguntungkan uang, nggak mendatangkan keuangan, nggak mendatangkan kebaikan untuk keluarga, tidak membuat engkau dekat sama Tuhan, nggak usah. Kenapa sih kamu begitu? Udah PSP, udah move on, betul nggak? Apa artinya? Pesta sudah berakhir. Ya jangan gitu dong, kita masih dunia. Oh, aku punya pesta jenis lain. Aku juga punya teman-teman yang kita makan-makan juga, ketawa-ketawa, tapi harus sudah cun. Emang kita orang berdosa. Ya kamu tanya diri sendiri saja. Akan tetapi kita tahu, terus apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ngerti nggak sama di sini? Kita memiliki kemuliaan yang kita akan warisi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8:17. Teruskan kalimatnya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keagungan yang begitu hebat tidak mungkin bisa dicapai oleh orang Kristen yang murahan. Ini orang Kristen yang sudah kehilangan segala sesuatu. Jadi saya bisa mengerti kalau murid-murid Tuhan Yesus, orang Kristen mula-mula ya, dimasukkan ke dalam itu gelanggang Kolosium, singa beruang dilepaskan, mereka capek-capek, mereka tetap memuji Tuhan sampai suaranya habis. Kita bisa mengerti, karena patut orang begini mendapatkan keadaan yang mulia seperti Tuhan Yesus. Nah, masalahnya siapa sih yang berani percaya sampai tahu bahwa itu akan terjadi? Kan seperti mimpi. Seperti mimpi. Ya, terserah. Saudara berani mempercayai Tuhan enggak? Jadi pergumulan kita hari ini adalah pergumulan mengerti apa yang Tuhan Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Jadi kita itu minta tolong Tuhan. Seandainya Tuhan hidup di zaman saya, Tuhan buat apa? Karena Tuhan tidak hadir, biar aku yang melakukannya. Tolong beritahu. Itu maksudnya. Baru orang tidak bisa mengenal kamu. Baru kamu layak disebut anak-anak Allah. Amin.